la nabiyya ba'dah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan istiqomah hingga akhir hayat kita nanti. Amin, Allahumma amin. Pada hari ini kita akan lanjutkan kajian kita pada halaman 115, yaitu tentang fasal yang diharamkan bagi orang-orang yang sedang berihram. Hal-hal yang diharamkan bagi orang yang sedang berihram. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahumullah. Faslun wa yahrumu 'alal muhrimi asyratu asya. Dan diharamkan atas orang-orang yang sedang ihram 10 perkara. Orang yang ihram itu berarti yang sedang memakai baju ihram ya. Lubsul mahid. Yang pertama, memakai pakaian berjahit. Wa taghtiyatur ra's minar rajuli. Menutup kepala bagi laki-laki. Wal wajhi minal mar'ati. Dan menutup wajah bagi wanita. Wa tarjilul sya'ri, menyisir rambut. Wa halquhu, atau mencukurnya, memotongnya. Wa taklimul adhafir, memotong kuku. Wa tibu, memakai wangi-wangian. Wa qatlus sayd, membunuh binatang buruan atau berburu. Wa aqdun nikah, melaksanakan akad nikah. Wal wad'u, berjima atau berhubungan badan suami istri. Wal mubasyarah bisahwah, dan bercumbu dengan syahwat. Sampai di situ dulu. Sekarang kita lihat penjelasannya dalam kitab ini. Rawal Bukhari wa Muslim, catatan kaki yang nomor 1, penjelasan nomor 1. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna rajulan sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yalbasul muhrimu min thiyab, tentang apa yang boleh dipakai bagi orang yang muslim, orang yang sedang ihram, dari pakaiannya. Jadi ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, pakaian apa yang boleh dipakai ketika sedang ihram, fil muhrimi. Ini ada kalimat muhrim, itu artinya orang yang berpakaian ihram. Di Indonesia sering agak kebalik itu. Kalau disebut muhrim kadang-kadang artinya orang yang nggak boleh orang yang tidak boleh dinikah, namanya muhrim. Tapi itu kebalik ya. Mestinya yang tidak boleh dinikah itu namanya mahram. Jadi ini barangkali sedikit
salah penggunaan istilah ya. Karena muhrim ini adalah orang yang berpakaian ihram ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala talbasu minasyabil kumus." Kamu jangan menggunakan pakaian dengan jenis gamis. Artinya pakaian gamis. Walal imamah. Juga jangan menggunakan sorban. Walasyarawilat. Dan juga jangan menggunakan celana. Wal baronis. Ini jenis pakaian namanya baronis itu jamaknya baronis. Ini jenis pakaian juga. Walal khifaf. Jangan menggunakan khuf. Sepatu, kalau diterjemahkan sepatu. Maksudnya sepatu di sini adalah sepatu yang menutupi kaki sampai ke mata kaki. Menutupi mata kaki. Illa ahadun la yajidun na'laini, kecuali ada orang yang tidak mendapatkan sandal. Falyal basil khufaini, dia boleh menggunakan khuf. Falyak ta'huma asfala minal ka'bain, tapi sepatunya dipotong di bawah mata kakinya. Wala talbasu min siyabi mamassahu za'faron au wars. Dan jangan menggunakan pakaian, artinya pakaian ihram, mamassahu za'faron au wars, yang sudah diolesin, diberi minyak wangi za'faron atau minyak wangi wars. Itu jenis minyak wangi ya. Ada minyak wangi itu za'faron, ada waras ya. Jadi nggak boleh pakai pakaian ihram yang sudah diolesi minyak wangi. Nah, ini penjelasan dari Lubsul Mahid yang langsung dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang sering menjadi pertanyaan kadang-kadang bagi awam yang belum pernah berhaji ataupun berumrah, itu pakaian ihramnya wanita itu seperti apa? Yaitu pakaiannya seperti yang biasa dipakai oleh wanita itu sendiri, pakaian ihramnya. Jadi kalau pakaian ihram yang 2 lembar itu hanya diwajibkan atau difardukan bagi jamaah haji yang laki-laki. Jadi yang laki-laki itu nanti menggunakan dua kain, satu digunakan untuk sarung dan satunya digunakan untuk penutup dada ya. Boleh digantungkan, boleh diselimutkan begitu. Tanpa jahitan dan tanpa pakaian lainnya. Nah, makanya kemarin waktu saya membahas tentang macam-macam haji kemarin, ada haji ifrad, ada haji qiron, ada haji tamattu. Nah, beratnya, salah satu di antara beratnya itu bagi haji qiron dan haji tamattu itu memakai ihramnya panjang, tergantung dia datangnya ke Mekah tanggal berapa. Semakin lama dia sudah datang di kota Mekah, berarti semakin lama menggunakan baju ihram. Dan ini tentu berat terutama bagi laki-laki. Itu kan larangan-larangannya nanti banyak, itu berat. Tapi kalau haji tamattu tidak terlalu berat. Kapan waktunya? Hanya ketika datang dari Mekah, dari Madinah katakan, menuju Mekah sehari semalam kurang lebihnya. Nggak nyampe ya, perjalanan bis itu 5 atau 7 jam dari Madinah ke Mekah. Kemudian nanti pelaksanaan ibadah umrohnya itu tergantung kecepatan dan kesehatan seseorang. Semakin cepat, semakin sehat, ya berarti semakin pendek waktunya. Tapi kalau yang mohon maaf orang tua yang sudah undur jalannya pelan-pelan, ya tentu membutuhkan waktu yang lebih panjang. Tapi itu pun juga paling 2 atau 3 jam, nggak nyampe berhari-hari. Setelah selesai dia lepas pakaian ihramnya seperti kehidupan kita biasa.
Kemudian tanggal 8, 9, 10 menggunakan baju ihram lagi. Tapi kalau ifrad dan qiran, kalau misalnya datangnya saja, katakan datangnya satu Dzulhijjah di Mekah, berarti paling tidak dia 10 hari harus menggunakan baju ihram, dan ini sungguh berat gitu. Larangan-larangannya itu yang susah, nanti kita tadi ada 10 tadi larangannya. Enggak nyisir supaya enggak rontok rambutnya. Kalau yang model kumisnya cepat tumbuh itu 10 hari juga udah tumbuh, udah gatal mungkin, dan kuku dan lain-lain. Ini akan berat, termasuk urusan suami dan istri. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan lubsul mahid. Yang kedua, bawahnya dulu ada beberapa penjelasan nama pakaian. Al-kumus jam'u komis. Kumus itu jamak dari komis, yaitu baju gamis. Sarawilat jam sarawil, yaitu jamaknya dari sarawil atau celana. Wahia ma yasturun nisful asfal minal jism minas siyabil mahitoh, yaitu pakaian yang biasa menutupi bagian badan kita separuh ke bawah yang dijahit. Ya, bisa aja mungkin sarung juga bisa termasuk jenis sarawil ya, menutup bagian bawah ya, separuh setengah ya. Baronis jamak min burnus. Wa huwa kullu saub multasik bihi ghita'ur ra's. Itu pakaian, setiap jenis pakaian yang kaitannya menutupi kepala. Berarti ada topi, ada apa lagi yang menutupi kepala itu? Ya pakai pakaian yang peci, gitu, peci. Apalagi yang menutupi kepala. Ya jenis-jenis yang seperti itu. Jadi yang menutupi kepala itu tidak diperbolehkan. Khufaf jamak min khuf. Khufaf jamak min khuf. Wa huwa khida'u yasturul qadam, yaitu sepatu yang menutupi kaki. Menutupi kaki itu menutupi sampai mata kaki. Makanya nanti kalau para ikhwan belajar tentang hukum khuf, itu nanti syaratnya adalah khuf yang menutupi mata kaki. Jadi boleh memakai khuf, itu khuf yang menutupi mata kaki. Kalau yang tidak menutupi mata kaki itu tidak termasuk dari khuf ya. Nah, oleh karena itu jamaah haji kita itu disarankan pakai sandal saja supaya tidak terjadi subhat ya, tidak bingung mana yang boleh atau yang tidak boleh. Maka jamaah haji sering menggunakan sendal ya, sendal. Za'faran nabatu sabghi waros. Jadi za'faran dan waros ini ya tadi saya sampaikan jenis dari minyak wangi. Dan kalau sekarang hari ini minyak wangi namanya macam-macam sampai bingung. Pokoknya minyak wangi aja lah. Pokoknya semua jenis minyak wangi walaupun tidak za'faran ini termasuk yang dilarang dari persoalan yang dilarang dari ihram ini ya. Baik. Sekarang yang bawahnya. Wa talbasul mar'atu ma aradat minasyabil mahitah wa ghairiha wa la tadharu ma adal wajhi wal kaffain. Dan para wanita itu jika dia hendak berihram maka dia menggunakan pakaian yang biasa dipakai dengan pakaian yang berjahit. Wala tadharu ma adal wajhi wal kaffain, kecuali yang biasa dipakai yaitu kecuali penutup wajah dan penutup kedua telapak tangannya. Wa in hasyatil fitnah sataroha, kalau dia khawatir tentang fitnahnya
maka dia boleh menutupnya wa fadat dan membayar fidyah. Kalau dia terpaksa harus menutup wajah dengan niqab, dengan cadar, maka dia harus membayar fidyah. Nah, oleh karena itu ada caranya. Tentu kalau wanita yang tidak boleh itu yang baku. Jadi kalau misalnya ada kerumunan laki-laki itu cukup ditutup sementara kemudian dibuka lagi. Dan inilah salah satu alasan perbedaan para ulama apakah cadar itu wajib atau tidak wajib. Antara wajib atau tidak wajib. Salah satu dasar yang dipakai ini. Ya, buktinya di haji wanita tidak boleh memakai cadar. Nah, ini supaya ini tambahan supaya nanti Bapak Ibu supaya lebih berlapang hati ketika ada perbedaan di kalangan para ulama kita. Baik, sekarang yang nomor 2. Wa taghtiyatur ra's. Wa taghtiyatur ra's. Yaitu menutup kepala minar rajuli bagi laki-laki, wal wajhi minal mar'ati, dan wajah bagi wanita. Jadi ini tadi jadi yang dilarang tadi dari ihram itu pertama adalah memakai pakaian yang berjahit, menutupi kepala, dan menutupi wajah bagi wanita. Itu dah. Dalilnya tadi yang hadis yang dibawakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an dari Imam Al-Bukhari juga dengan Imam Muslim. Sekarang watarjilur sya'ri, yakni menyisir rambut. Maksudnya bagaimana? Mahmulu alama idza alima anna tasrih yantifu sya'ar ditalab budi wa nahwihi wa illa fahuwa makruh lu labatul dhanni annahu yatasaqat bihi. Maksudnya menyisir rambut ini ada dua pendapat. Kalau dalam kitab kita yang bahas ini, Imam Abu Suja mengatakan menyisir rambut itu bagian yang diharamkan. Tapi banyak para pensarah kitab menyebutkan ini bukan haram tapi yang dimakruhkan. Yang dimakruhkan karena bagian dari menyisir ini termasuk ada yang menyebutkan menyisir itu dengan tangannya, enggak mesti dengan sisir. Kenapa? Dikhawatirkan ada rambut yang tercabut. Dikhawatirkan ada rambut yang tercabut. Kalau laki-laki mungkin sisiran itu hampir nggak ada yang tercabut, hampir nggak ada kecuali yang berpenyakit ya. Nah, yang berpenyakit yang memang rambutnya brodoli itu ya. Tapi laki-laki jarang yang sisiran rambutnya brodoli. Tapi kalau wanita hampir bisa dipastikan ada rambut yang terbawa gitu. Nah, oleh karena itu para ulama berbeda dalam hal ini. Maka dengan mengatakan khusus untuk bersisir ini adalah hukumnya makruh ya. Kalau dia khawatir akan tercabut atau terjatuh rambutnya maka ditinggalkanlah bersisir. Tapi kalau yakin tidak ada yang jatuh ya tidak masalah. Terutama laki-laki itu hampir nggak ada itu ya, karena rambutnya pendek kemudian kemungkinan terserabut oleh sisir hampir tidak mungkin terjadi gitu, hampir tidak mungkin terjadi. Tapi kalau perempuan karena rambutnya panjang ya nyangkut gitu, bundet. Nah, inilah makanya salah satunya kalau melaksanakan ibadah haji ifrad atau ibadah haji qiron untuk wanita 10 hari tanpa bersisir itu kayaknya luar biasa beratnya ya. Luar biasa beratnya ya, rambutnya lengket gitu.
Tidak boleh disampo dengan yang berwangi. Bayangin itu bisa terbayang oleh kita. Kalau laki-laki mah biasa ya masih 10 hari ya masih enteng lah itu. Kalau perlu disiram-siram aja pakai air jadilah. Yang penting adem ya. Nah, jadi ini saya ingin menambahkan gambaran betapa beratnya kalau melaksanakan ibadah haji kiron atau ibadah haji ifrad. Nah, kalau yang tamato tadi sehari udah selesai tinggal mandi lagi. Nanti 3 hari selesai mandi. Lah, ada yang nanya, Ustaz kok lama banget 40 hari orang haji? Ya itu cuma berangkat dan pulangnya aja nunggu. Kalau praktek pekerjaannya di sana ya hanya kurang lebih 1 hari umrah, 3 hari atau sampai 6 hari sampai selesai melempar jumrah itu kalau sempurna sampai tanggal 13. Berarti mulai tanggal 8, 9, 10 sudah membuka baju ihram, tanggal 11, 12, 13 melempar jumrah. Ditambah tawaf ifadah. Sudah. Ifadah itu langsung tanggal 13 sudah selesai. Jadi yang betul-betul memakai ihram cuma 1 hari waktu umrah, 3 hari waktu haji. Jadi jamaah cukup ringan. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, kalau aku diberi Allah waktu longgar, umurku sampai tahun depan, aku akan melaksanakan haji tamattu. Nah, gitu. Kemudian satu lagi wal halquh atau mencukurnya. Liqauli ta'ala wala tahliku ru'usakum hatta yablugal hadyu mahillah. Janganlah kalian mencukur rambutmu sampai hadyumu kamu sembelih. Jadi sampai hadyumu disembelih. Maka nudzabhihi wa huwa makna yaumun nahar. Hadyu mahillah itu sampai binatang hadyumu diantarkan ke tempat penyembelihan, kemudian kamu potong pada hari nahar, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, demikian ayol ikhwan, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Kita bagi 2 saja supaya enggak terlalu panjang. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Demikian subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.